bawahnya granitnya yang abu-abu, nanti beli yang senada abu-abu, beli lemari yang warnanya abu-abu. Itu nggak kepikiran mungkin. Kalau kita asal, mungkin kita nggak kepikiran tentang estetika antara warna satu sama lain. Cari yang jangan kontras banget, cari yang senada, yang sewarna, supaya estetika masjid tetap terjaga misalnya. Tapi karena pikiran orang kita bermusyawarah, hadirlah nasihat baik itu. Karena bermusyawarah, lahirlah satu win-win solution terbaik. Musyawarah. Dan itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam satu urusan. Hadirin, apalagi kita yang diamanahkan jadi pemimpin ya. Kepala sekolah, direktur, owner dalam sebuah perusahaan. Kita sedang diamanahkan menjadi pemimpin tertinggi yang memberi keputusan dan pengambil kebijakan. Sesekali boleh ajak diskusi supaya kita tahu mana titik-titik yang kiranya kita nggak bisa membaca titik itu, tapi pelaksana di lapangan bisa membacanya dan mereka memberi masukan kepada kita. Sehingga keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang sembarangan, serampangan, tapi keputusan yang didasari oleh syawirhum fil amr, musyawarah. Dan itu kebiasaan orang salih. Waktu Nabi SAW wafat, terjadi satu kejadian di Thaqifah Bani Sa'idah, pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di sana jamaah yang dirahmati Allah terjadi musyawarah. Nabi wafat, siapa nih yang akan menggantikan posisi Nabi SAW setelah baginda SAW tiada? Rapat jemaah. Kaum Ansor inginnya dari Ansor aja. Tapi begitu mereka mendengar dalil-dalil Nabi SAW tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar, keutamaan orang-orang Quraisy, akhirnya mereka berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya penting nih jemaah buat musyawarah. Pada Jumatan di sini biasanya Masjid Fatimah Garung sambil nanti nata-nata beras, atau hari Kamis biasanya Kamis malam sambil nata-nata beras, sambil bungkus-bungkus sayur, sambil kumpul makan tempe mendoan, tempe kemul dan yang lainnya, sambil ngobrol, kehangatan tercipta, satu maslahat tercipta. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam satu urusan. Yang keenam, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dan apabila kalian telah bertekad untuk melakukan kebaikan, tawakal kepada Allah. Nomor 6, kalau kita benar-benar sudah berazam, azam itu gak cuma sekedar niat, tapi tekad yang bulat diiringi semangat yang kuat. Itu azam namanya jemaah. Tekad yang bulat diiringi semangat yang kuat untuk mewujudkan. Itu namanya azam. Kalau baru sekedar kayaknya pengen deh. Kalau baru sekedar pengen, itu namanya niat. Kapan dia menjadi faida azamta? Kalau kamu telah berazam, kapan dia menjadi azam? Saat niat yang kuat menjadi tekad yang bulat diiringi semangat kuat untuk mewujudkan. Itu namanya azam. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ini begini. Lalu dia bekerja keras untuk sesuai dengan yang diimpikannya. Itu namanya azam. Gak semua orang bisa punya azam, tapi semua orang bisa punya niat. Sebenarnya niat itu bagus sebagai hal yang memang harus dikawal dari awal. Niatnya karena Allah, lurus karena Allah sejak awal, proses dan sesudahnya. Nanti niat itu harus dibersamai dengan azam. Makanya ayat ini menjadi penguat. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Karena jemaah, amal soleh itu tidak pernah benar-benar kita ketahui bagaimana dia akan menjadi sebelum kita benar-benar berupaya untuk mewujudkannya. Jemaah punya niat. Kayaknya saya mau kembali lagi ke misalkan babnya bab sedekah subuh misalkan. Saya mau sedekah 1 subuh 2.000 rupiah. Itu baru kalimat pembuka sebagai niat. Kapan dia nanti menjadi azam yang kuat yang harus dia imbangi dengan semangat dan tekad yang bulat? Saat dia mulai datang setiap subuh bawa uang di kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini sedekah saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hadza minka walaka. Ini darimu kembali padamu. Ya Allah, ini rezeki darimu kami bawa kembali padamu ya Allah. Bismillah. 2.000 dia masukkan. Mulai dari rumahnya saat dia mengambil uangnya dari kulkas yang 2.000 rupiah, dia masukkan dalam kantung. Itu namanya udah azam tuh jemaah. Makanya Allah mengajarkan faida, dan apabila azamta, kamu telah berazam. Azam itu memiliki tekad yang bulat, niat yang kuat, diimbangi semangat untuk mewujudkannya. Itu namanya azam. Fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya azam, libatkan Allah. Jangan sampai nggak ngelibatin Allah dong. Kita punya akan sesuatu impian, tujuan, capaian yang mau dicapai. 2023 akan ada A, 2024 akan ada B. Komposisinya untuk mencapai A dan B ini harus ada tim yang solid, harus ada SDM yang kuat. SDM-nya nggak boleh pilihan sembarangan. Dia harus hafiz Quran 30 juz, minimal hafiz Quran 10 juz. Bacaannya juga nggak boleh sembarangan, harus kualifikasi tertentu yang dia menjadi bacaan-bacaan yang bagus. Tilawahnya, tartilnya dia segini. Oh, 3 orang terpilih. Ini SDM saya, ini harus saya didik. Dari sini kita harus punya peta jamaah. Jadi nggak sembarangan melangkah. Penuh pertimbangan setiap langkahnya. Itu namanya faida azamta fatawakkal 'alallah. Not pemilihan warna. Kenapa warnanya harus ini? Kenapa warnanya ini? Kenapa pilihan-pilihan diksinya ini? Kalau dia punya sekolah, siapa gurunya? Bagaimana SDM yang disiapkan? Apa kurikulumnya? Setiap pagi nanti dia ngafalin apa? Oh, zikir pagi petang. Oh, Asmaul Husna sebelum dia memulai. Oh, wajib dalam tanda petik. Bukan menyunahkan yang wajib, enggak. Tapi keharusan bagi santri-santri yang di sekolahnya untuk menunaikan sholat duha 2 rakaat. Oh iya, nanti setiap Jumat ada program berbagi. Nanti mereka datang untuk berbagi. Datangnya subuh-subuh dan segala macam. Itu namanya azam fatawakkal 'alallah. Jadi yang namanya impian itu masing-masing orang kan punya, dan cita-cita tertinggi seorang hamba adalah masuk surga. Itu cita tertinggi seorang hamba. Dan pintu surga itu jemaah kan punya banyak ya. Ada 8 pintu ya. Surga pemiliknya adalah orang-orang yang puasa, orang-orang yang bakti sama orang tua, birrul walidain. Ada pintu surga lewat amal soleh, sedekah, dan yang lainnya. Nah jamaah tuh putuskan. Fa'idha azamta, saya punya azam, saya mau masuk surga, lewat pintu mana nih? Fatawakkal 'alallah, lakukan sebaik mungkin. Fastabiqul khairat, berlombalah di atas sana. Fatawakkal 'alallah, lalu serahkan kepada Allah. Jalan treknya ini nih, mau lewat mana nih? Oh, lewat sini. Ya udah. Karena tidak semua kita akan mampu menyapu bersih amal soleh semuanya, karena dengan segala keterbatasan yang kita punya. Tapi kalau jamaah udah merasa ada satu posisi yang jamaah kuat di sana, lakukan sebaik mungkin. Jamaah kuat di ilmu, fadhol, silakan amalkan, ajarkan ilmunya. Jamaah kuat di harta, fadhol, silakan hartanya diderma. Jamaah kuat di tenaga, silakan tenaganya pakai wakaf ilallah. Jamaah kuat di skill, bisa desain, fotografi, videografi, sinematik, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kuat di apa? Doa, doakan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Dari setiap kebaikan-kebaikan yang bisa dihadirkan, saat dia punya niat yang baik, azam yang kuat, tekad yang bulat, diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mewujudkannya, tawakal Allah. Lalu serahkan kepada Allah. Dan konsep tawakal itu bukan tanpa usaha. Ingat kisah yang paling masyhur, unta yang gak diikat. Ada orang mau sholat bareng Nabi di Masjid Nabawi. Sahabat udah nasihatin, untamu diikat ya? Enggak, saya udah tawakal sama Allah. Dia masuk, selesai sholat, keluar untanya hilang. Itu kan kisah tawakal yang paling populer di tengah-tengah kita. Bingung, mana unta saya, mana unta saya? Nabi perintahkan, sahabat cari untanya. Dicari, ketemu di salah satu ladang kurma. Untanya udah jauh banget masuk kebun kurma. Dibawa untanya, lalu diikat. Nabi bersabda, bukan begitu caramu tawakal. Tawakal itu adalah ketika kamu ikat dulu untamu, baru sholat, tawakal Allah. Jadi yang namanya tawakal itu, dia harus ikhtiar dulu semaksimal mungkin yang dia bisa ikhtiarkan. Gak boleh ada kata-kata nyerah. Dan dalam kamus orang beriman, la tayasu mir rauhillah.
Atau la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah ada kata putus asa. Gak boleh ada kata putus asa. Dalam kamus orang beriman tuh gak ada kalimat putus asa. Gak ada. Maka tawakal kepada Allah. Udah lakukan yang terbaik, tawakal kepada Allah. Yang berdagang, pilih komposisi dagangan terbaik. Ambil karyawan-karyawati terbaik. Adakan SOP terbaik. SOP-nya masuk jam 8, pulang jam 5 misalnya. Istirahatnya dari jam 12 sampai setengah 1. Nanti setiap hari digaji sekian per hari, gak masuk per hari dipotong sekian. Itu SOP-nya tuh. Itu namanya ikhtiar terbaik. Kalau sudah, tawakal Allah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Karena untuk Allah loh jamaah. Sering kami ulang-ulang. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jamaah kami tercinta yang kami muliakan, Masjid Fatimah Garung, juga jamaah yang lain. Sering kami ulang-ulang kalimat ini. Riwayat Muslim Nabi bersabda, untuk Allah, catat jamaah, fa'tu minhu mastata'tum. Untuk Allah, untuk berjuang dalam agama Allah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan yang terbaik. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk Allah, lakukan apa? Yang terbaik. Jangan setengah-setengah hadirin. Lakukan yang terbaik. Kita pagi ini duduk di sini, teman-teman dari rumah, terima kasih atas kebersamaannya hadirin di TikTok, YouTube maupun Instagram. Sudah meluangkan paket datanya yang begitu berharganya, waktunya yang begitu berharganya setiap subuh. Terima kasih banyak sudah membersamai, ya Allah. Untuk Allah, ini kita sama-sama dalam rangka menjaga waktu subuh kita. Untuk Allah beri yang terbaik semampu kita dulu. Oke, hari ini mungkin mampunya masih pakai handphone, gak apa-apa. Nanti akan ada masa saat ini terlewat, mungkin kita punya alat yang lebih proper untuk live streaming. Gak apa-apa, proses. Jamaah ini Masya Allah ada meja-meja bagus banget. Setelah sebelumnya kita gak ada meja. Ini kan dalam rangka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Nanti maghrib sampai isya jamaah ngaji sudah ada meja-meja terbaik untuk Al-Qur'annya itu bisa berdiri begini, gak lurus begini, biar lebih memudahkan. Itu dalam rangka fa'tu minhu mastata'tum. Sahabat di rumah mungkin ada amalan-amalan yang sahabat jaga. Itu dalam rangka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Ayo maksimal. Kemarin kawan-kawan ada program ketika Idul Adha. Program semarak bertakbir, semarak berkurban. Dan orang-orang yang berkurban dianjurkan menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Dalam rangka apa? Membuat ketaatan ini semakin tersebar luas. Menjadikan tren bahwa yang pemilik hewan kurban, dia yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Supaya dalam rangka ketaatan kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Ada sebuah tim, ada yang ngurus besek, ada yang ngurus distribusi, ada yang ngurus penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging. Teman-teman juga begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka fa'tu minhu mastata'tum. Ini kita sama dalam rangka untuk taat kepada Allah. Terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau jamaah mau dicintai Allah, kalau kita mau dicintai Allah, tawakal kepada Allah. Jadilah hamba-hamba yang memasrahkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Setelah tentu saja melibatkan Allah dalam setiap awal prosesnya ataupun sesudah prosesnya. Allah mencintai kalau kita bertawakal kepada Allah. Jangan jadi hamba yang menuhankan akal semata. Memang gak boleh ya. Jangan jadi hamba yang mempertuhankan akalnya atau kerja kerasnya. Jangan. Tapi dia harus melibatkan Allah sebelum, sedang proses, atau bahkan sesudah sampainya. Dan pastikan baik-baik. Ya Allah, izinkan lisanku tetap bisa mengucap Alhamdulillah walaupun semua impian-impianku sudah Engkau wujudkan. Sulit jemaah. Saat Anda sudah punya segalanya, sulit kadang-kadang Anda meminta lagi. Saat Anda belum punya, Anda kayak mohon bisa jemaah.
Ya Allah, minta A, minta B, minta C. Waktu Anda belum punya, tapi saat nanti pelan-pelan satu persatu Allah hadirkan, pelan-pelan punya A, pelan-pelan punya B, pelan-pelan diizinkan C, itu lisan tuh agak bingung. Ya Allah, mau doa apa lagi ya? Saya mau minta apa lagi lah, wong udah dikasih. Definisi dunia datang dalam keadaan tunduk, terhina. Ya kan? Kan kata Nabi gitu. Man kana akhir hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita dan tujuan tertingginya, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan kaya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk terhina. Gimana ceritanya dunia tunduk terhina? Dia nggak minta, tahu-tahu datang. Jamaah mungkin melakukan hal yang 20%, tapi tiba-tiba Allah berikan sebegitu banyaknya. Makanya teman-teman, tolong dipotong video ini, ntar disebarluaskan di TikTok dan di sosial media lainnya ya teman-teman. Sudah di screen video. Akan ada masa di mana besok yang dulunya engkau pernah berucap, diulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada masa di mana dulunya engkau berucap, ya Allah, kenapa saya nggak mendapatkan ini, kenapa saya kok nggak mendapatkan itu. Lalu kemudian Allah mengganti dengan kalimat yang engkau ucap dengan penuh bahagia, ya Allah, kenapa hamba dapat sebanyak ini. Dulu kita bilang, ya Allah, kenapa saya nggak dapat ini, nggak dapat itu. Tapi akan datang masa di mana besok engkau berucap, ya Allah, kenapa saya dapat sebanyak ini. Akan ada masanya. Selama kita taat, baik sangka sama Allah, benar-benar maksimal dalam ikhtiar, tawakal kepada Allah, Allah akan hadirkan satu fase di mana Allah berikan kita lebih baik dari apa yang pernah kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu fikum. Mari kita jadi orang yang terus bertawakal kepada Allah, melibatkan Allah, menguatkan azam dengan wujud nyata. Itu ranah kita ya jamaah. Harus ikhtiar, harus buat SOP, harus buat skema, harus buat rincian rencana. Kalau tujuannya mau ke Jakarta, ya jangan cari bis yang ke arah Bogor, jangan cari bis yang ke arah Surabaya. Kalau tujuannya Jakarta, ya minim-minim cari bis yang ke arah Cirebon, itulah seluruh sejalan. Kalau mau ke arah Jakarta, ya cari flight penerbangan yang ke Jakarta, jangan flight penerbangan yang ke Lombok, ke Bali, jangan. Jamaah mau ke surga, cari gimana jalan-jalan itu menuju ke arah sana, jangan sebaliknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang lisannya terus bisa berzikir kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal musir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Karuniai kami ya Allah iman yang istiqamah. Hadiahi kami ya Allah bisa menginjakkan kaki ke tanah suci-Mu ya Allah, baik berhaji maupun berumrah di waktu terbaik menurut-Mu bersama orang yang kami cintai, kami sayangi. Izinkan kami memiliki hidup yang tenang karena taat kepada-Mu. Karuniai kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami, kayakan kami agar kami tidak meminta selain kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang haram, ingatkan kami untuk menyingkirkan harta-harta haram tersebut dan tidak lagi mengulanginya. Ya Allah, yang halal datangkan, tenteramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Izinkan kami semua wafat dalam keadaan mati syahid, wafat di Mekah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di TikTok, terima kasih banyak teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman yang mau rutin sedekah subuh lewat QRIS atau lewat transfer, teman-teman juga bisa tap link di bio. Nanti sampaikan saja yang diniatkan. Mudah-mudahan sedekah subuhnya teman-teman yang membersamai ilmu, membangun masjid, membangun peradaban, membersamai pendidikan Islam, teman-teman bisa mendapat pahala jariah yang seluas-luasnya. Dan hari ini hari pertama masuk SD Muhammad Al-Fatih, SHQ Sekolah Hafil Quran Muhammad Al-Fatih, juga SD-SD yang lain, sekolah-sekolah yang lain, hari pertama masuk. Dan mari kita doakan bersama, semoga seluruh putra-putri kaum muslimin di seluruh dunia mendapatkan ilmu terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tap link di bio. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Barakallah sahabat TikTok, barakallah.